Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana bihubbil bilad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsala lil alamin ila yaumil ma'ad. Wa ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Summa i'lam anna at-tasawwufa lahu khaslatani al-istiqamatu ma'allahi ta'ala was-sukunu 'anil khalqi. Faman istaqama ma'allahi 'azza wa jalla wa ahsana khuluquhu ma'an nasi wa 'amalahum bil hilmi fahuwa sufi. Wal istiqamatu ay yaftiya hafdhan nafsi ala amrillahi ta'ala wa husnul khuluqi ma'an nasi alla tahmilan nasu ala muradi nafsika bal ta'mila nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syar'a. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyimak tentang bagaimana Al-Ghazali memberikan kepada kita syarat-syarat atau bagaimana kita mencari seorang mursyid. Mursyid adalah yang membimbing. Dari kata arsyada yursyadu irsyadan, bimbingan. Bagaimana beliau menyebutkan bahwa Nabi kita juga adalah mursyid, pembimbing ila sabilih, ke jalan Tuhan. Dan pada ketika Rasul itu hilang, wafat, tiada, meninggal, fa idza tahalla sallallahu alaihi wasallam, ketika wafat Rasul maka diganti, faqad khalafa, diganti dengan pengganti khulafa rasyidin. Dan pengganti ini kemudian menempati posisi beliau sebagai seorang dai. Maka setelah beliau menyampaikan tentang bagaimana mursyid dengan syarat-syarat alim, tetapi alim saja kata beliau tak cukup, hanya sekedar alim tidak cukup. Maka beliau menyebutkan may yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah, yaitu syarat berikutnya dia berpaling daripada cinta kepada dunia dan cinta kepada jah, kemuliaan. Dan banyak syarat-syarat lainnya, sholat, perbanyak puasa, perbanyak zakat, sedikit bicara kata beliau, sedikit tidur. Dan ini adalah yang beliau sampaikan pada bab ittakhid laka mursyidan. Kita malam ini mencoba masuk pada bab berikutnya, khisalut tasawuf. Beliau kemudian berbicara tentang tasawuf. Bapak dan Ibu, menarik sebetulnya ini. Tasawuf yang notabene hari ini pemahaman kita itu memahami yang namanya tasawuf itu nyeleneh. Ya. Hal-hal yang bila mana telah sampai ke sana maka tak lagi dia melaksanakan syariat. Itu tasawuf yang nyeleneh. Padahal tasawuf itu menurut Al-Ghazali, summa a'lam, kemudian ketahuilah,
anna tasawufa, bahwasanya tasawuf lahu baginya khaslatani, ada dua perkara. Ada dua perkara utama dalam kaitan tasawuf. Dan jangan lupa beliau juga mengupas kajian-kajian Quran dan kajian-kajian hadis ya. Karena pada masa dahulu para sahabat juga ternyata bertasawuf. Buya Hamka juga bertasawuf. Kiai Ahmad Dahlan juga bertasawuf. Syekh Nawawi Al-Bantani itu dalam kitabnya Nasaihul Ibad juga bertasawuf. Syekh Khatib Al-Minangkabawi itu guru daripada Kiai Dahlan, itu juga bertasawuf ya. Sebelum kita bicara hadis-hadisnya, karena ada banyak pandangan sahabat, misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad kana ashabus suffah, sesungguhnya adalah mereka para sahabat ahlus suffah, sab'ina rajulan, ada 70 ya, 70 orang, ma lahum tardiyah, mereka tidak memiliki selendang. Hakim menyebutkan ta'ammaltu hadhil akhbar, setelah aku coba renungkan khabar hadis ya, al-akhbar itu hadis-hadis al-waridata fi ahli suffah, yang menjelaskan tentang ahli suffah, fawajadtuhu, maka aku temukan mereka itu min akabir sahabah, dari sebagian besar sahabat radhiyallahu anhum, wara'an adalah orang yang wara', wa mulazamatan, melazimkan li khidmatillah, berkhidmat kepada Allah wa rasuluh, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Ghazali menyebutkan bahwa tasawuf itu dua perkara. Al-istiqamatu ma'allahi ta'ala was-sukunu 'anil khalqi. Cuman dua ini, Pak. Yang pertama kata beliau adalah al-istiqamah. Istiqamah ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala. Ini tasawuf. Istiqamah itu berketerusan ya, mudawwamah, wasukunu 'anil khalqi, dan tenang di dalam pergaulan dengan makhluk. Sukun, tenang, bukan tanpa masalah, ada masalah pasti dengan makhluk, makanya disebut dengan sukun. Sukun itu apa sih? Kita mengenal istilah sakinah, tumakninah. Kalau tumakninah itu tenang dalam ibadah, kalau sakinah itu tenang dalam pergaulan. Sakanatus safinah, tenangnya sebuah kapal, atau sakanatus syajarah, tenangnya sebuah pohon. Itu ketika idza daraba, ketika dia dihantam oleh angin yang kencang, baru dia dikatakan tenang. Setelah dihantam, Pak. Kalau belum pernah dihantam badai, belum pernah dihantam persoalan, belum pernah dihadapkan dengan masalah, belum dikatakan sakinah. Faman istaqama ma'allahi 'azza wa jalla, maka barang siapa yang adalah istiqamah bersama Allah azza wa jalla, wa ahsana khuluqahu, dan paling baik akhlaknya, ma'an nas, bersama dengan manusia. Dengan Allah dia istiqamah, dengan manusia dia paling baik akhlaknya. Wa amalahum bil hilm, dan lapang. Hilm itu lapang di dalam bergaul, berinteraksi, dalam bermuamalah. Fahuwa sufi, itulah sufi. Jadi sufi itu sederhana sekali. Dengan Allah dia istiqamah, dengan manusia dia bersikap sebaik-baik perbuatan, dan dia bijak, lapang ketika bergaul dengan sekitarnya.
Wal istiqamatu, apa sih istiqamah itu? Al istiqamah ay yafdiya haddan nafsi ala amrillahi ta'ala. Istiqamah berat Pak ya, berat gak istiqamah itu Pak? Ya, ringan tuh istirahat tuh ringan Pak. Kalau istiqamah tuh berat, apalagi kalau istiqamahnya beikung tuh berat Pak. Istiqamah itu adalah ayyaf dia fada yafudu fidyah, ayyaf dia menebus, mengganti apa yang ditebus Pak, haddan nafsih, ini yang berat, kesenangan dirinya, egonya, kesenangannya, ala amrillahi ta'ala, menebusnya dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ini istiqomah. Makanya jauh dari bayangan kita apa orang tasawuf, orang sufi itu nggak sholat tuh jauh tuh. Justru orang yang bertasawuf adalah orang yang mampu menebus egonya, kesenangan pribadinya dengan perintah Allah Ta'ala. Nanti agak lebih berat lagi Pak ya, ini masih yang agak ringan. Contoh misalkan lagi asyik tidur tengah malam Pak, lagi nyaman-nyamannya tengah malam, karena kita biasanya rajin salat tahajud jam 2 malam, kita paksa bangun, menebus kesenangan kita dengan melaksanakan perintah Allah. Bagi seorang sufi, tahajud itu bukan lagi sunnah Pak, jadi wajib bagi mereka. Kan ini susah Pak ya, lagi asik-asik tidur tengah malam bangun. Lagi kalau pengantin hanyar Pak, susah lagi nih. Karena pengantin ini nggak tahu hari, dia taunya malam terus, nggak tahu siang, nggak tahu pagi, yang taunya malam. Itu lebih berat lagi bagi pengantin untuk bangun tengah malam. Nah, istiqomah itu ternyata adalah mampu dia menebus kesenangan yang ada padanya dan diganti dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Itu istiqomah. Yang kedua, wa husnul khuluq. Kan ada dua, yang pertama istiqomah, yang kedua husnul khuluq. Apa sih husnul khuluq? Ma'nas alla tahmilan nasa ala muradi nafsika. Allah, bahwasanya janganlah tahmilan nas, membawa manusia, ala muradi nafsika, atas kehendakmu, egomu, keinginanmu. Jangan kau paksakan, jangan kau bawa orang lain pada kehendak nafsumu, egomu, kehendakmu. Bal tahmilu nafsaka ala muradihim, tetapi bahkan bawalah jiwamu, dirimu kepada kehendak mereka, malam yukhalifu syar'a, sepanjang tidak melanggar syariat. Pak, gimana nih? Jangan kita paksa orang untuk ikut kita, memaksa, membawai. Oh, ngapain lompat sini aja? Wah, itu sesat tuh, sini aja lah. Oh, itu bid'ah misalnya. Bapak Ibu, Nabi nih, kita habis Muharram ya, tapi enggak masalah. Nabi itu ketika beliau berada di kota Madinah, hijrah tahun pertama Pak, ini contoh yang nyata, beliau ikutin orang lain. Nabi itu dengan jumlah yang sangat sedikit Pak. Jumlah umat Islam di kota Madinah awal-awal beliau berpindah ke Madinah itu jumlahnya paling sedikit. Kita tuh biasa kalau bicara tentang Nabi, tentang hijrah tuh selalu bicara mukjizat Pak. Jarang bicara strategi Nabi, jarang. Bagaimana strategi dakwah? Iya kan? Nggak dikupas nih tentang strategi dakwah, tentang medan dakwah, nggak dikupas. Tentang bagaimana mengevaluasi dakwah, nggak dikupas. Hatta pelatihan khotib dan dai yang kemarin pun saya nggak lihat ada dikupas itu. Enggak. Ini metode.
Kan biasa dulu yang dikisahkan kalau Nabi hijrah itu kan waktu Nabi dikepung oleh Satpol PP-nya Quraisy. Satpol PP ada nggak tuh? Oh itu lainnya. Nah, itu Nabi kan baca surah Yasin ya. Iya kan baca surah Yasin. Apa ayatnya tuh? Saya lupa itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Nah, itu kan dibaca beliau. Lalu akhirnya semua mata orang Quraisy itu ketutup. Itu mukjizat, Pak. Itu bagus untuk menambah keyakinan kita. Tetapi kita tidak menangkap bagaimana sebetulnya strategi Nabi. Kalau mukjizat itu bagus untuk menambah keyakinan, tapi kita nggak bisa ngikutin itu. Coba Bian, ada musuh bacakan yang itu timpasnya Joai. Misalnya Abu Bakar itu kan ketika masuk gua Sur itu kan diminta beliau, ya Rasul pian nggak usah masuk, saya dulu masuk, digigit kala kan 2 kali digigit tuh, kala sama ular ya, kala dulu. Lihat Nabi, muka beliau pucat, kata Nabi, ya Abu Bakar, kenapa kau sedih, kenapa kau pucat, kau takut ya Abu Bakar? La takhaf la tahzan, jangan takut, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Apa kata Abu Bakar? Enggak ya Rasul, saya enggak takut, saya enggak sedih, tapi saya digigit kala. Oleh Nabi kan diambil tuh, dibaca bismillah, diludahin sidin, kempes. Ludah Nabi, coba ludah pian Pak, bengkak. Iya kan, ludah Nabi, tapi nggak bisa kan. Nah, strategi Nabi yang kita harusnya periksa. Misalnya ketika Nabi memilih jalan yang lain dari biasa, itu strategi. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, tepat di bulan Muharram juga. Nabi kan berangkat hijrah itu bukan Muharram Pak ya, bulan Syawal ya. Syawal. Syawal itu bulan keberapa tuh? 10 ya. 10 bulan dalam bulan Islam kan 10, bulan ke-10 Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Batu, Muharram kan. 3 bulan beliau tinggal di kota Madinah. Maka Nabi melihat ada orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura. Itu puasanya siapa tuh? Milik siapa itu puasa Asyura Pak? Yahudi kan? Yahudi itu pada waktu itu jumlahnya lebih dari 4.000 kakak Pak. Terbesar penduduknya di kota Madinah. Setelah Yahudi, yang terbesar penduduk kota Madinah adalah kaum Nasrani. Setelah itu Majusi. Setelah itu kaum pagan yang menyembah berhala. Umat Islam paling sedikit Pak. Apa strategi Nabi? Nggak langsung Nabi bilang bid'ah, nggak langsung Nabi haramkan, enggak. Nabi nanya dulu strategi beliau. Mahada, ini apa kata Nabi? Apa kata mereka? Hada yaumun salih, ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa bani Israel min aduwihim. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Maka Nabi Musa puasa. Bapak Ibu lihat strategi Nabi berikutnya. Setelah Nabi menanya, Ana ahaqqa bi Musa minkum. Aku punya hak dengan Musa daripada kalian juga. Pak, indah enggak strategi ini? Sampean punya kakek, punya bapak tokoh, diseganin di kota, banyak pengikutnya Pak. Saya datang ke kampung sampean, kemudian saya langsung menyebut tentang kakek sampean yang hebat itu. Oh, saya kagum dengan kaifian. Ada nggak nilai emosi yang dekat? Kedekatan emosi, Nabi menyentuh langsung jiwa orang itu. Emosi. Itu cara berdakwah. Maka itu Kiai Hashim berdakwah di Jombang, mendirikan pesantren Tebu Irang, berhadapan dengan kaum tradisional, itu tentu berbeda dengan Kiai Dahlan di perkotaan
Jogja yang walaupun notabene juga banyak hal-hal kemusyrikan di sana. Itu beda. Tapi yang dihadapin ini kaum tradisional, ini kaum berpendidikan. Makanya kita perlu belajar di situ. Karena dalam berdakwah itu biqadri uqulihim, dengan kadar kemampuan akal mereka. Jangan kita paksakan mereka. Sunan Kalijaga dengan wayang. Kiai Dahlan juga pandai bermain biola, Pak. Siapa yang bilang itu bid'ah? Biola. Kiai Dahlan pakai biola loh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik tadi. Nabi menyentuh emosi. Aku tuh dua kai pian tuh nah. Masih dintu Pak, dia kakak di sini. Senang gak kita, Pak? Orang yang kita banggakan datang orang lain, orang ini juga membanggakan kakek kita, menyentuh emosi. Apa yang terjadi kemudian? Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin meskipun jumlah paling sedikit di kota Madinah. Nabi Muhammad mampu mendamaikan kaum Aus dan kaum Hazrat yang tadinya bertengkar, berperang, padahal mereka bersaudara selama ratusan tahun, tak pernah berhenti mereka bertengkar. Datang Nabi Muhammad damai, ya Pak. Akhirnya apa? Nabi Muhammad jadi pemimpin. Di tengah jumlah masyarakat Yahudi, Nasrani, Majusi dan kaum pagan yang lebih banyak dari umat Islam, maka mereka melihat apa? Akhlaknya Nabi Muhammad itu berbondong-bondong masuk Islam. Ingat? 9 tahun kemudian Islam besar sampai ke seluruh pelosok daerah, bahkan menyeberang ke jazirah Arab lainnya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Pas sampai menguasai Eropa. Akhirnya sahabat datang ke Nabi di bulan Muharram. Ketika itu Nabi sedang puasa Asyura. Kata sahabat, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimul yahudu wan nasara. Bukankah ini adalah hari di mana kaum Yahudi dan kaum Nasrani juga memuliakan, mengagungkan ini Asyura? Jumlah kita besar, ada Pak, ya kan? Mulailah Nabi menjalankan berikutnya. Apa kata Nabi? Idza kana al-'amul muqbil, dikalau tahun depan, sumnal yaumat tasi', kita puasa di hari yang ke-9. Cuman belum sempat kan, wafat beliau. Itu strategi. Maksudnya apa? Jangan kita memaksakan ego kita, kehendak kita, nafsu kita. Ini yang saya pernah sampaikan dahulu, Pak. Iblis Pak. Iblis itu pernah bilang begini, aku hancurkan manusia, ahlaktun nas bidunub, dengan dosa. Wa ahlakuni, tapi dia hancurkan aku dengan la ilaha illallah wal istighfar. Ketika aku tahu yang demikian, kata iblis, aku hancurkan mereka bi ahwa, dengan hawa mereka. Gimana caranya? Wa hum yasabuna annahum muhtadun, dengan menjadikan mereka merasa bahwa mereka lah yang mendapatkan petunjuk, yang lain tidak. Merasa dia yang paling benar, Pak. Ini yang berat. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapatku benar, pendapatku ini benar, tapi ada kemungkinan bisa salah. Pendapat orang lain itu salah, tapi mungkin ada kemungkinan ada benar. Itu yang harusnya kita pegang. Pendapat kita benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain itu salah, ada kemungkinan benar. Kan aman, Pak, kalau begitu, tidak merasa diri hebat. Nah, baik, kita lanjut ya. Paham di situ ya yang dimasukkan Al-Ghazali. Nah, baik Bapak Ibu, sepanjang tidak melanggar syariat, gitu ya. Sepanjang tidak melanggar syariat. Kalau melanggar jangan diikutin. Summa innaka sa'altani 'anil 'ubudiyah, masih dalam bab tasawuf. Kemudian engkau pun bertanya kepadaku 'anil 'ubudiyah, tentang ibadah, tentang penghambaan.
Orang yang semakin dia menghamba, semakin dia menghamba, semakin dia menjadi hamba, semakin dia merasa tak memiliki apa-apa, semakin dia merasa hina di hadapan Tuhan. Kalau ada orang menghamba, rajin ibadah, rajin salat, tapi merasa diri paling bagus, paling mulia, itu dipertanyakan pemahaman dia tentang kehambaan. Wahiyya salasatu asya'i, dan dia ada 3 perkara, kata Al-Ghazali. Ahaduha, yang pertama, muhafadzatu amri syar'i, menjaga perkara syariat. Lihat Pak, tasawufnya Al-Ghazali. Orang bertasawuf dalam penghambaan dia menjaga syariat. Jadi saya bilang nggak sholat lagi Pak, nggak kan? Al-Ghazali bilang orang yang bertasawuf ketika dia menjadi hamba dia jaga itu syariat. Yang kedua, wasaniha, yang kedua, ridha bil qada'i wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Ridha, senang dengan apa yang telah Allah tetapkan dan takdirkan, serta apa yang telah Allah bagikan kepada hambanya. Dia tenang, dia senang, dia ridha bahwa ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ini juga susah Pak ya. Ridha, senang. Kita tuh kan bila apa istilahnya tuh sudah punya rumah, sudah punya ini, masih aja belum ridha. Padahal apa kurangnya? Rezeki kita yang nggak usah lah ini. Apa yang ada pada kita, mata kita, telinga kita, hidung, ini semua nikmat. Cuman kadang-kadang manusia tak pandai bersyukur Pak. Ya. Maka dia senang dengan apa yang telah Allah tetapkan, dengan Allah takdirkan, dengan Allah bagikan kepada dia. Wah, ini ada pembagian Allah lah. Maka kalau ini yang ada padanya ridha dan senang, tak mungkin dia itu dengki dengan yang lain. Yang merusak itu kan dengki Pak. Kufur nikmat. Ya Allah, udah sholat Tuhan, puasa udah, sholat udah, duha sudah, tahajud sudah, kenapa tetap aja miskin misalnya? Udah baca surah Waqiah, belum sugi-sugi juga. Kalau mau sugi itu jangan baca surat Waqiah Pak, surat tanah, surat rumah, surat emas, surat cincin, jual ke toko, sugih ya. Kita tuh biasanya kalau baca surah Waqiah tuh pengennya kaya. Padahal mestinya karena Allah dulu ya. Maka kalau kita inginkan dunia, ya dapat dunia Pak ya. Ada lihat nggak yang di YouTube viral itu yang ada orang hitam di depan Ka'bah, fulus kan, sugih dia dapat kaya, tapi dia nggak dapat Allah Pak. Makanya kita karena Allah ya, bukan karena kekayaan. Nah, yang ketiga, wasalisuha, yang ketiga ini berat sekali. Tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illahi ta'ala. Nah, ini yang paling susah nih. Meninggalkan ridha nafsika, dirimu. Tinggalkan kesenanganmu dalam mencari kesenangan yang Allah senang, Allah Ta'ala senang kepada kita. Bapak Ibu, ya. Allah itu kan dekat ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Aku tuh dekat kata Allah. Ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan bagi mereka yang meminta. Idza da'an, asal dia minta. Falyastajibu li, dia penuhi dulu perintahku. Wal yu'minu, dia yakin kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sanggup enggak kita gini, ketika ada satu hadis qudsi dalam kitab Nasrul Ibad yang saya baca, karena saya juga besok tuh saya subuh juga baca kitab Nasrul Ibad ya. Itu kata katanya Allah gini, ketika ada orang yang kelaparan
aku bersama dia, maka kasihkan dia makan. Ketika ada orang telanjang, aku bersama dia, kasih dia pakaian. Ketika ada orang yang sakit, aku bersama dia, tengok dia. Gini Pak, kita ini lagi mau makan enak nih. Di mana misalnya ya rumah makan besar lah, ASEAN atau apa. Bawa anak, bawa bini. Di tengah jalan kita lewat, ada ibu-ibu sama anaknya kecil, bayi nangis, nggak punya susu, mau minta susu, nggak punya makanan, mau makan, kelaparan Pak. Pilih mana kita? Kita pengen makan enak, tapi ada orang yang kelaparan. Sementara makan enak itu senang kita. Bisakah kita meninggalkan kesenangan kita demi yang Allah senang dengan apa yang kita lakukan? Justru Pak, coba rasakan sekali-kali, ketika Bapak ingin makan enak, tiba-tiba ada lihat ibu dan anak yang sedang pemulung sampah, lagi mau makan, anaknya nangis nggak punya susu, bapak ibu berhenti, kasihkan uang ke dia. Bapak tidak cuma merasakan senang tapi bahagia Pak. Coba rasakan sekali-kali. Kita mau berangkat umrah Pak ya, tiba-tiba ada tetangga yang orang tuanya meninggal, sementara anaknya pengen sekolah, UKT mahal Pak. Ya kan, UKT itu mahal. Ini gimana pendidikan kita ini? UKT mahal. Ada anak masuk SMP nggak bisa baca. Ini salah yang mana? Orang tua apa sekolah ya? Kayaknya semua kita bermasalah Pak. Orang tua juga punya kesalahan, sekolah juga punya kesalahan. Apa yang dicari sebetulnya? Saya kadang-kadang heran juga ya. Dunia kita ini. Ya, ini mungkin kritikan bagi kita semua, termasuk juga para dai. Apa yang dikejar selama ini juga? Pendidikannya bagaimana? Sementara Al-Ghazali menyebutkan kemarin itu yang namanya dakwah, itu adalah sebagaimana mengajar, tarbiyah kata beliau, mendidik. Dan yang namanya mendidik itu kata beliau adalah yasbahu fi'lal fallah. Itu serupa dengan kelakuan seorang petani. Alladhi yakla'us sawq, yang mencabuti duri, wa yukhrijun nabatatil ajnabiyah, dan menghilangkan tanaman-tanaman pengganggu, min baini zar'i, di antara batang-batang pohon, liyahsuna nabatuhu, supaya bagus tumbuhnya, wa yakmula ri'uh, supaya sempurna hasilnya. Apa maksud Al-Ghazali? Dakwah itu pembinaan. Kalau diumpamakan beliau seperti serupa petani yang sedang menanam atau sedang mengusahakan ladang sawahnya, maka tentu petani itu nggak jauh dari ladang itu Pak. Kan dalam prinsip dakwah juga Pak ya. Itu Al-Ghazali juga menyebutkan dai itu kadang-kadang juga disebut beliau sebagai dokter. Maka dia harus tahu penyakit. Maka dakwah itu tidak sekadar datang ke sana, selesai pulang, buka pulang ke sana, tulak ke sini, ke Kalteng, ke Kaltim, ke mana-mana. Nggak ada pembinaan di sana. Maka yang utama adalah manfaatkan orang sekeliling. Itu lebih utama Pak. Maka itu Ghazali menyebutkan nggak perlu pendidikan tinggi. Guru ngaji itu lebih daripada segalanya. Iya. Makanya Pak, Tadas bin Nikmah, saya kalau jadwal di Balikpapan itu tiap bulan loh Pak. Apa yang saya bilang dengan mereka, Pak, sana ada kiai nggak? Ada. Ya udah itu aja pakai yang ada. Kenapa? Manfaatkan mereka yang lebih paham situasi lingkungan mereka. Karena dakwah itu tak hanya sekedar mengikuti kehendak kita. Loh, kalau Surabaya kan teman-teman penghulu juga kadang kemarin ngundang saya di Masjid Agung. Pas kebetulan saya cuti, saya lagi ke sana, ya dimanfaatkan mereka. Jadi Tahdus bin Nikmah, saya di Dadahu, di Kapuas itu kan saya hentikan beberapa bulan.
Saya bilang sama Gusti Alianto, yang di sana kan masih banyak Pak Gusti, biar ke sana aja dulu yang dimanfaatkan. Saya kan datang sekedar ceramah pulang nggak ada hasil juga. Tapi kalau orang sana betul-betul membina mereka. Kalau perlu pakai kajian kitab kan, jadi betul-betul berkelanjutan. Nah Bapak Ibu, nah baik, ya kalau ngundang yang jauh-jauh ya sekali-sekali ini dalam acara tertentu nggak masalah Pak, ya kan? Ustadz Adi Hidayat datang refreshing bagus, karena ilmu beliau pas, nasional beliau. Kita rindu dengan tokoh-tokoh begini Pak, ya. Tapi kalau setiap bulan nggak bisa juga beliau. Makanya kalau saya agak jauh, misalnya yang pertama saya datangin tokoh di sana dulu, saya tanya dulu ada apa di sini, bagaimana problem beragama di sini, baru besok saya ngisi. Ya. Nah, kalau orang jauh itu ya sekali saya ini ya nggak apa. Tapi kalau rutin misalnya pembinaannya nggak ada Pak di sana. Ada teman saya juga keliling kemana-mana. Jadi makanya Al-Ghazali itu bilang gini dalam bab lain bahwa seorang dai itu punya penghasilan tetap. Sehingga dakwah itu bukan gawian. Bukan gawian, bukan cari penghasilan, bukan. Ya. Dakwah itu adalah sebuah kewajiban yang tidak mengenal penghasilan di situ. Al-Ghazali sampai di situ dia bilang. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Jadi yang ketiga itu misalnya gini Pak ya. Agak berat nih. Kita mau berangkat umrah tadi kan. Ternyata ada tetangga yang UKT mahal. Kelaparan dia. Berani nggak, sanggup nggak untuk nggak jadi berangkat, uangnya kita kasih ke tetangga. Berat banget Pak, karena umrah kan mahal ya, dan kadang-kadang alasan kita adalah rindu Baitullah. Ada seorang sufi yang ngomong begini, sering saya ke Baitullah, saya melihat rumah Allah, saya masuk masjid, tetapi ternyata tak ketemu dengan Allah itu. Justru yang saya temukan dikala saya mendatangi ada orang yang sakit. Saya merasakan disitulah Tuhan terasa dekat dengan aku. Saya lupa itu perkataan sufi siapa. Nah baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha, tarku ridha nafsik, tinggalkan egomu, itu bahasa kita egomu. Fi talabi ridha'illahi ta'ala, dalam rangka mencari ridha Allah ta'ala. Yang paling sederhana begini juga Pak ya. Lagi makan, minum tangan kiri karena tangan kanan kotor. Allah ridha enggak? Yang paling nyaman nih. Maka kalau kita tahu Allah enggak ridha dengan tangan kiri, maka biarlah ini kotor igat, yang penting Allah ridha. Sederhana aja ya. Ketika sandal kita terlempar jauh ke sana, yang kanan, mestinya kita memakai itu yang Allah ridha adalah dengan kaki kanan dulu. Biarlah kita berjalan dulu, kaki kita kotor dulu, yang penting kita memakai kaki kanan dulu. Itu sederhana ya. Hal-hal yang sederhana begini kadang-kadang lupa kita. Kadang sambil makan minum tangan kiri. Ya ini yang sederhana sekali, yang dari kecil dulu kita yang melaksanakan. Baik. Wa sa'altani 'anit tawakkul. Kamu pun bertanya kepadaku tentang tawakul. Bukan tawakal, itu bahasa Indonesia tawakal. Bahasa Arab sebenarnya tawakul, ukila ya. Tawakul. Wa huwa, tawakul itu adalah antastahkim, engkau semakin mengokohkan i'tiqaduka, i'tiqadmu, keyakinanmu billah, kepada Allah Ta'ala, fima wa'ad, terhadap apa yang dijanjikan Allah. Tawakul, semakin yakin kita dengan apa yang Allah janjikan. Gimana contoh Pak ya? Kalau ya pokoknya gini, apabila orang itu semakin tinggi keyakinan dia kepada Allah, tawakulnya semakin kuat Pak. Ya.
Yang penting usaha. Maka sana fa idza azamta, pertama dulu azam dulu, tekad dulu, usaha dulu Pak, baru tawakul. Nah inilah yang kadang-kadang kita lupa, langsung tawakal. Sebelum tawakal itu usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita usaha dulu, jangan tawakal aja. Ini kita bertawakal aja umanya nyari dikit Tuhan jua. Ya kada jadi-jadi usaha. Baik Bapak Ibu, insyaallah nanti akan kita lanjutkan tentang tawakul. Kemudian Al-Ghazali juga bicara tentang ikhlas, tentang riya, masih dalam bab tasawuf ya. Barangkali ini yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.